kelas 4E akuntansi. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama itu kita akan membahas materi tentang analisis metode etnografi dalam data konsumen. Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, perilaku konsumen mengalami transformasi besar. Konsumen tidak hanya membeli produk atau jasa, tetapi juga berinteraksi, berbagi pengalaman, dan membagi opini melalui platform daring. Forum diskusi, grup Facebook, komentar di marketplace, hingga thread di Twitter kini menjadi tempat berkembangnya opini publik yang dapat mempengaruhi persepsi terhadap mereka atau merek atau produk. Metode riset konvensional seperti survei atau wawancara seringkali tidak cukup untuk menangkap dinamika ini. Disinilah etnografi hadir sebagai solusi, sebuah metode penelitian kualitatif yang dirancang untuk meneliti perilaku konsumen melalui observasi terhadap interaksi mereka di dunia maya. Etnografi berasal dari kata internet dan etnografi. Konsep ini diperkenalkan oleh Robert V. Kozinets pada akhir 1990-an. Ia melihat bahwa banyak budaya konsumen terbentuk secara aktif dalam komunitas daring. Maka dari itu, etnografi menawarkan pendekatan naturalistik dan kontekstual terhadap riset konsumen digital. Yang kedua, teori dasar dan latar belakang etnografi. Etnografi berakar dari etnografi, metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam antropologi untuk memahami budaya suatu kelompok melalui observasi dan partisipasi langsung. Perbedaannya, etnografi memindahkan aktivitas tersebut ke ruang digital, di mana interaksi berlangsung secara daring dan diarsipkan. Secara teoritis, etnografi selaras dengan pendekatan konstruktivisme sosial. Ini berarti bahwa makna tidak bersifat objektif dan universal, melainkan dibentuk secara sosial melalui interaksi. Dalam komunitas online, konsumen saling berbagi pengalaman, mendefinisikan nilai, membentuk norma, dan membangun identitas secara kolektif. Kozinets menyatakan bahwa etnografi dapat digunakan untuk meneliti budaya konsumen online, persepsi terhadap merek, komunitas niche berdasarkan minat, tren konsumen di media sosial. Etnografi juga memanfaatkan data digital alami, artinya data yang tercipta tanpa intervensi peneliti. Ini menjadikan alat yang sangat kuat untuk memahami pandangan konsumen secara jujur dan autentik. Yang selanjutnya kita masuk di langkah-langkah penelitian etnografi. Penelitian etnografi yang sistematis umumnya mengikuti 6 tahapan utama. Yang pertama ada menentukan tujuan dan pertanyaan penelitian. Peneliti menetapkan fokus penelitian, misalnya bagaimana konsumen mengalami keberlanjutan dalam industri makanan, atau bagaimana reaksi terhadap produk baru di komunitas pecinta teknologi. Yang kedua ada pemilihan komunitas daring. Peneliti memilih platform yang relevan seperti forum diskusi, grup Facebook, subreddit, kolom komentar, atau review marketplace. Kriteria yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu ada keaktifan komunitas, ketersediaan data atau publik atau tertutup, relevansi topik dengan tujuan riset, dan etika dan privasi. Yang ketiga itu ada pengumpulan data. Pengumpulan dilakukan melalui observasi pasif, yaitu mengamati tanpa terlibat, atau partisipatif, yaitu berinteraksi dalam komunitas. Data yang dikumpulkan meliputi ada teks, yaitu komentar, ulasan, caption, visual itu ada meme, foto, video, reaksi sosial itu ada like, retweet, dan emoji. Yang keempat ada analisis data. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik seperti open coding, yaitu mengidentifikasi kategori, tematik analisis, mencari tema berulang, discourse analisis, yaitu memeriksa cara konsumen berbicara, visual semiotik itu menganalisis simbol dalam konten visual.
interpretasi dan penulisan temuan peneliti, menyusun narasi, menyajikan kutipan atau screenshot dengan menyamarkan identitas dan menjelaskan temuan dalam konteks budaya digital. Yang keenam itu ada etika penelitian. Isu etika sangat penting dalam etnografi. Peneliti itu harus yang pertama itu menyamarkan identitas pengguna, yang kedua menghindari pelanggaran privasi, yang ketiga ada mencantumkan apakah data diambil dari ruang publik atau privat, yang keempat itu meminta izin bila perlu, terutama untuk platform tertutup. Analisis data dalam etnografi. Etnografi menghasilkan data sangat kaya baik dari segi isi maupun konteks. Analisis dilakukan untuk memahami yang pertama itu tema, yaitu apa yang paling banyak dibicarakan. Narasi itu bagaimana konsumen menceritakan pengalaman mereka. Simbol dan bahasa itu kata kunci, jargon, komunitas, dan gaya bahasa. Yang selanjutnya ada emosi, yaitu apakah terdapat kemarahan, kepuasan, dan kekhawatiran. Contohnya dalam komunitas penggemar kopi, istilah seperti third wave coffee atau origin beans atau manual brew bisa memiliki makna budaya yang hanya dipahami oleh anggota komunitas tersebut. Dengan memahami simbolisme ini, peneliti dan brand dapat merancang strategi komunitas yang lebih nyambung dan relevan. Penerapan etnografi dalam studi konsumen etnografi sangat bermanfaat dalam banyak aspek riset konsumen, antara lain brand perception, yaitu mengetahui bagaimana konsumen menilai brand termasuk sentimen yang muncul di media sosial. Yang kedua ada innovation insight, yaitu menangkap kebutuhan dan keinginan konsumen sebelum brand merilis produk baru. Yang selanjutnya ada customer experience, yaitu menganalisis keluhan, pujian, dan harapan konsumen terhadap layanan atau produk. Yang selanjutnya ada competitor analysis, yaitu melihat bagaimana konsumen membandingkan satu merek dengan yang lain. Yang selanjutnya itu ada komunitas konsumen, yaitu mengidentifikasi siapa saja influencer informasi di komunitas dan bagaimana mereka membentuk opini publik. Yang selanjutnya kita masuk di studi kasus. Di sini ada industri kecantikan. Sebuah brand skincare melakukan etnografi terhadap ulasan di forum Female Daily, thread Twitter. Mereka menemukan bahwa istilah glowing dan hydrating memiliki resonansi emosional yang tinggi. Konsumen juga sering menyebut efek cerah dalam seminggu sebagai indikator kepuasan. Hasilnya, brand tersebut menyesuaikan pesan iklan dan desain kemasan agar lebih sesuai dengan aspirasi konsumen. Yang selanjutnya, produk makanan kekinian. Perusahaan F&B menganalisis tren makanan viral di TikTok. Temuan menunjukkan bahwa elemen visual unik, cerita lucu, dan challenge lebih efektif menaikkan awareness dibanding iklan konvensional. Yang selanjutnya itu ada e-commerce dan marketplace. Platform belanja online menggunakan etnografi untuk menganalisis keluhan terhadap pelayanan pengiriman di kolom review. Mereka menemukan bahwa keterlambatan pengiriman lebih ditoleransi jika layanan customer service dianggap responsif. Yang selanjutnya kita masuk di tantangan dan etika etnografi. Meski kuat, metode ini juga memiliki tantangan serius. Yang pertama itu ada volume dan kompleksitas data. Peneliti bisa kewalahan oleh jumlah data yang besar dan tidak struktur. Kebenaran identitas, banyak pengguna menggunakan akun anonim atau palsu. Etika penggunaan data publik, apakah forum publik berarti bebas digunakan? Beberapa peneliti mewajibkan pemberitahuan eksplisit, terutama bila kutipan bersifat sensitif. Yang selanjutnya ada subjektivitas analisis. Interpretasi peneliti bisa bias jika tidak dilandasi pemahaman yang dalam terhadap komunitas tersebut. Yang selanjutnya solusinya adalah dengan membangun keterampilan reflektif, menggunakan triangulasi data, dan bersikap terbuka terhadap dinamika budaya digital.
Kombinasi etnografi dengan teknologi digital etnografi semakin berkembang berkat integrasi teknologi. Antara lain, yang pertama itu ada text meaning untuk mengidentifikasi kata kunci yang sering muncul. Yang kedua ada analisis sentimen otomatis untuk mengategorikan komentar berdasarkan emosi, yaitu positif, negatif, dan netral. Yang ketiga ada machine learning, yaitu untuk klasifikasi otomatis tema diskusi. Yang keempat ada social network analysis atau SNA untuk memahami struktur hubungan antara anggota komunitas dan pengaruh sosial. Contohnya dengan software seperti NVivo, Atlas, TI, atau bahkan Python plus NLP Toolkit, peneliti bisa mempercepat proses coding dan identifikasi pola. Yang selanjutnya kita masuk di kelebihan dan kelemahan etnografi. Yang pertama itu ada kelebihan. Kelebihannya itu akses ke data alami dan jujur, biaya rendah dan efisien waktu, cocok untuk eksplorasi budaya konsumen. Dan yang terakhir itu bisa menjangkau komunitas niche. Yang selanjutnya kita masuk di kekurangan. Yang pertama itu tidak bisa digeneralisasi seperti survei. Yang kedua bergantung pada kualitas dan konteks platform. Yang ketiga rentan bias interpretasi. Yang keempat tantangan verifikasi data. Contohnya dalam komunitas penggemar kopi, istilah seperti third wave coffee atau origin beans atau manual brew bisa memiliki makna budaya yang hanya dipahami oleh anggota komunitas tersebut. Dengan memahami simbolisme ini, peneliti dan brand dapat merancang strategi komunitas yang lebih nyambung dan relevan. Penerapan etnografi dalam studi konsumen etnografi sangat bermanfaat dalam banyak aspek riset konsumen, antara lain brand perception, yaitu mengetahui bagaimana konsumen menilai brand termasuk sentimen yang muncul di media sosial. Yang kedua ada innovation insight, yaitu menangkap kebutuhan dan keinginan konsumen sebelum brand merilis produk baru. Yang selanjutnya ada customer experience, yaitu menganalisis keluhan, pujian, dan harapan konsumen terhadap layanan atau produk. Yang selanjutnya ada kompetitor analis, yaitu melihat bagaimana konsumen membandingkan satu merek dengan yang lain. Yang selanjutnya itu ada komunitas konsumen, yaitu mengidentifikasi siapa saja influencer informasi di komunitas dan bagaimana mereka membentuk opini publik. Yang selanjutnya kita masuk di studi kasus. Di sini ada industri kecantikan. Sebuah brand skincare melakukan etnografi terhadap ulasan di forum Female Daily, thread Twitter. Mereka menemukan bahwa istilah glowing dan hydrating memiliki resonansi emosional yang tinggi. Konsumen juga sering menyebut efek cerah dalam seminggu sebagai indikator kepuasan. Hasilnya, brand tersebut menyesuaikan pesan iklan dan desain kemasan agar lebih sesuai dengan aspirasi konsumen. Yang selanjutnya, produk makanan kekinian. Perusahaan F&B menganalisis tren makanan viral di TikTok. Temuan menunjukkan bahwa elemen visual unik, cerita lucu, dan challenge lebih efektif menaikkan awareness dibanding iklan konvensional. Yang selanjutnya itu ada e-commerce dan marketplace. Platform belanja online menggunakan etnografi untuk menganalisis keluhan terhadap pelayanan pengiriman di kolom review. Mereka menemukan bahwa keterlambatan pengiriman lebih ditoleransi jika layanan customer service dianggap responsif. Yang selanjutnya kita masuk di kesimpulan. Etnografi telah terbukti menjadi metode yang adaptif dan efektif untuk memahami konsumen digital. Di tengah banjir data sosial yang terus bertambah, pendekatan ini justru menekankan pada kualitas dan konteks. Dalam dunia pemasaran yang semakin kompetitif, insight dari etnografi dapat membantu brand untuk menyusun strategi yang lebih tajam, empatik, dan relevan. Kedepan, etnografi diprediksi akan menjadi fondasi riset konsumen berbasis komunitas. Integritasnya dengan AI, data analitik, dan dashboard visual akan memperluas kemampuannya.
Namun esensi etnografi tetap sama, yaitu memahami manusia di balik data. Sebagai penutup, jika kita ingin memahami konsumen secara utuh di era digital, maka etnografi bukan sekedar alternatif, melainkan keharusan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.